Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila menjadi landasan moral dan etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan IPTEK harus selaras dengan nilai budaya, agama, dan kemanusiaan agar tidak menimbulkan dampak negatif sosial maupun lingkungan. Nah, makna tiap sila Pancasila dalam IPTEK. 1. Ketuhanan. IPTEK harus bertanggung jawab terhadap Tuhan, manusia, dan lingkungan. 2. Kemanusiaan. IPTEK dikembangkan untuk kemaslahatan dan martabat manusia. 3. Persatuan. IPTEK memperkuat nasionalisme dan cinta tanah air. 4. Kerakyatan. Pengembangan IPTEK dilakukan secara demokratis dan terbuka. 5. Keadilan. IPTEK digunakan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan alam. Pancasila mencegah IPTEK berkembang secara bebas tanpa arah moral sehingga tetap berfungsi untuk kemajuan bangsa secara utuh. Ilmu pengetahuan berasal dari kata sains dan memiliki ciri khas yang sistematis, metodologis, serta bertujuan mencapai kebenaran melalui pengamatan dan pembuktian. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada pengetahuan biasa atau common sense, yang kedua ada ilmu atau scientific knowledge, yang ketiga ada filsafat, dan yang keempat agama. Perbedaan antara ilmu dan pengetahuan terletak pada sistematika dan metode ilmiah yang digunakan. Ilmu harus memiliki objek kajian, sistem, metode, dan sifat umum yang bisa diuji secara rasional dan empiris. Dalam konteks Indonesia, Pancasila memiliki peran penting sebagai nilai dasar dalam perkembangan ilmu. Hal ini dikarenakan jika perkembangan IPTEK tidak diimbangi dengan nilai, akan menimbulkan dampak negatif. Contohnya seperti lunturnya nilai moral dan melemahnya budaya lokal. Oleh sebab itu, IPTEK yang dikembangkan di Indonesia sebaiknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Justru nilai-nilai tersebut harus menjadi bagian dari perkembangan ilmu. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar etika dan nilai normatif yang menuntun arahnya IPTEK agar tetap berpihak kepada kemanusiaan, keadilan, dan keutuhan bangsa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK terjadi secara bertahap, mulai dari zaman batu hingga zaman kontemporer. Nah, pada masa Yunani kuno, pemikiran rasional ini mulai berkembang, diikuti oleh masa abad pertengahan yang lebih teosentris, lalu masa Renaissance yang membebaskan ilmu dari dogma agama. Nah, hingga zaman modern dan kontemporer yang ditandai oleh kemajuan pesat dalam teknologi dan spesialisasi ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK juga disebabkan oleh perubahan nilai-nilai dalam masyarakat akibat globalisasi, ancaman terhadap lingkungan hidup, serta dominasi negara-negara maju yang membawa pengaruh nilai-nilai asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa. Selain itu, gaya hidup konsumtif dan pragmatis sebagian besar semakin menggeser nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi pedoman dalam membentuk arah dan batas etis dalam setiap pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Namun, penerapan Pancasila dalam pengembangan IPTEK menghadapi berbagai tantangan seperti dominasi kapitalisme global, lemahnya daya saing IPTEK Indonesia, sehingga sikap pragmatis masyarakat. Maka dari itu, diperlukan kesadaran kolektif bahwa IPTEK harus dikembangkan secara tanggung jawab dengan melibatkan nilai-nilai luhur bangsa agar ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi alat kemajuan, tapi juga penopang kepribadian dan martabat bangsa Indonesia. Kalian lihat gak? Nah, sekarang itu banyak sekolah pakai aplikasi buat mengajar ke siswanya. Tapi data-datanya itu kurang disimpan secara enkripsi. Nah, ini ada berita di Tasikmalaya. Banyak ribuan mahasiswa datanya itu bocor gara-gara servernya itu kurang aman. Nah, bukan cuma itu aja sebenarnya. Banyak mahasiswa yang nggak tahu kalau misalkan data mereka itu buat penipuan. Seperti bisa kayak ada yang tiba-tiba chat atas nama kampus. Nah, ternyata ujung-ujungnya itu mereka mau guru kita transfer uang. Ya, namanya juga zaman digital, teknologi kan bisa lebih mudah. Terus, tapi ya walaupun nanti bakal ada kemungkinan data yang bocor, tapi di sisi lain juga ada keuntungan. Kita lebih tahu AI, benar gak? Iya sih, tapi kalau misalnya ngomongin gampang, itu bukan berarti benar juga, Mak. Ini bahas soal etika dan nilai. Kalau teknologi dibuat tanpa dampaknya, itu bisa merugikan. Apalagi ini di dunia pendidikan yang harusnya jadi ranah aman buat para mahasiswanya. Sorry ya telat. Tadi aku habis kumpul sama anak hukum pada lagi pas apa nih? Ini kita itu lagi bahas tentang teknologi pendidikan yang berkembang pesat, tapi minimnya etika. Oh iya, kita kan di kelas belajar statistik, AI, analisis data. Tapi ada gak sih yang berkaitan dengan kemanusiaan sama keadilan? Nah, kemarin tuh aku lihat persyaratan beasiswa yang pakai sistem sekolah otomatis. Anak-anak dari daerah pedesaan yang terpencil itu gak dapat poin yang adil.
Setuju nih, kan aku juga pernah ya terlibat dalam proyek prediksi kelulusan siswa. Nah, di situ kita itu ngambil variabelnya asal tanpa mikirin dari faktor ekonominya. Nah, ternyata siswa dari faktor ekonominya kurang itu diprediksi selalu gagal. Nah, padahal menurut aku siswa-siswa itu memiliki potensi yang luar biasa. Nah, tanpa kita sadari sistemnya itu menjadi tidak rata. Nah ini nih yang jadi masalah pendidikan SDM itu di kita bagus di teknis saja, tapi untuk nilai-nilai Pancasilanya itu masih kurang. Nah kita kan diajarin kayak algoritma canggih ya, tapi kita juga diajarin algoritma itu tuh bisa menindas atau menyejahterakan kita. Nah karena kan intinya pendidikan itu bukan cuma buat bikin teknologi, tapi teknologi yang berkeadilan. Jadi menurut kalian teknologi itu diajarin dengan etika, bukannya itu bikin ribet ya? Terus teknologi kan netral, itu sesuai gimana kita? Nah itu masalahnya misal teknologi itu sebenarnya nggak pernah netral, itu tergantung dari pembuatnya. Kalau misalkan pembuatnya itu udah tahu sistemnya bagaimana, itu bisa bikin dampak yang negatif ke kita nih. Betul. Nah, coba bayangin kalau misalnya seleksi beasiswa yang pakai algoritma yang jelek, bisa-bisa anak yang dari desa kalah gara-gara sinyalnya jelek waktu tes online, atau algoritma rekomendasi belajar yang cuman ngasih materinya ke siswa yang berdasarkan prediksi kemampuannya aja, bukan potensinya. Jadinya kan yang sudah diuntungkan malah makin diuntungkan. Belum lagi soal keamanan data. Banyak loh aplikasi edukasi yang ngumpulin data siswa yang sensitif, tetapi tanpa informan konsen yang nyata. Nah, di negara lain udah diatur dengan ketat, tapi di negara kita masih abu-abu. Oke, aku mulai paham. Tapi solusinya bagaimana? Masa kita merusak kemajuan teknologi? Kalau aku sih kemau pas dari waktu. Sorry ya telat. Iya, nggak apa-apa. Ikut ya. Tadi ada rapat organisasi dulu, terus sekarang ada tugas nih. Kayaknya lagi seru ya ngebahas soal IPTEK ya. Emang penting gak sih soal kalau membahas soal IPTEK itu? Sekarang gini deh, kalau IPTEK itu dibuat tanpa memikirkan nilai baik tuh kayak buat bumerang juga gak sih buat kitanya? Ya kan? Ya. Aku juga sering lihat tahu di media sosial, banyak orang-orang hebat, banyak mahasiswa-mahasiswa yang tahu teknisnya, tapi bingung pas ditanya semua kemampuan ini tuh buat apa sih? Di kampus juga jarang loh ada yang ngebahas etika dalam IPTEK. Pancasila jarang disentuh dalam mata kuliah. Nah, kayak ada tembok yang menghalanginya. Nah, itu tuh Star yang harus diubah. Sorry ya, aku sambil ngerjain tugas Iya, ini. nggak apa-apa. Nah, aku tuh ngerasa banget nih ya, kita tuh perlu masukin nilai-nilai kemanusiaan dari Pancasila saat kita tuh bikin sistem atau teknologi tuh. Nah, soalnya di balik angka-angka itu tuh ada kehidupan orang-orang yang terdampak dari saat kita tuh ngebuat teknologinya. Padahal harusnya keduanya itu berkaitan. Iya, harusnya berkaitan gitu, jadi harus seiringan lagi. Berarti kalau kita bikin sistem AI atau model prediksi, kita itu harus mikirin tentang peradilan sama dampaknya ya, bukan cuman mode matematisnya aja. Nah, bener banget tuh Pijo, matematik itu indah kan? Tapi tanpa nilai kemanusiaan bisa jadi alat yang berbahaya kan? Nah, coba ingat sila Pancasila yang pertama tuh, ketuhanan yang Maha Esa. Ini tuh ngajarin kita kalau ada nilai transenden dalam setiap ilmu. Jadi, teknologi itu bukan tujuan akhir, tapi sebagai alat buat kita mencapai suatu perubahan yang lebih besar dan lebih baik lagi. Nah, dan sila kelima juga yaitu keadilan sosial, jangan sampai teknologi itu bikin kesenjangan makin parah. Nah, contohnya kan kayak tadi algoritma yang merugikan siswa di daerah maupun ekonomi tertentu, itu kan sangat tidak menggambarkan keadilan sosial. Oke, aku ngerti. Jadi IPTEK itu harus berpihak ya, jangan hanya netral buta. Terus juga berpihaknya harus kepada nilai-nilai Pancasila, bukan semata-mata efisiensi atau keuntungan. Setuju. Sila keempat juga musyawarah. Nah, itu artinya berarti dalam pengembangan teknologi harus melibatkan semua pihak. Jangan hanya teknisi ataupun yang akan mengambil keputusannya, tapi juga pihak yang akan nantinya terkena dampak harus ikut terlibat. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Harusnya teknologi itu mempersatukan, bukan memecah belah. Mak, aku denger nih, kamu tuh tadi bilang kalau teknologi itu netral ya? Nah, tapi kalau dipikir lagi ya, teknologi itu nggak semuanya netral tau Mak. Teknologi itu punya nilai bawaan dari setiap pembuatnya loh Mak. Nah, kita sebagai mahasiswa yang kritis nih, harus bisa pastiin kalau nilai-nilai itu tuh nggak bertentangan sama kebaikan kita bersama. Pikir bener juga sih.
Iptek canggih, tapi nilai-nilai Pancasila tetap utama.